Oke, sudah direkam ya. Saya bagi layar dulu ya. Saya berbagi layar. Berbagi layar. Sudah ada? Belum ada. Ada? Sudah ada ya? Sudah. Sebentar. Oke. Cek. Oke, baik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Alhamdulillah kakak-kakak, kita sudah selesai melakukan aktivitas tatap muka mulai dari 2.1 sampai dengan 2.5 dan berbagai macam berbagi praktik baik, ilmu dan materi-materi yang kita bahas dari 2.1 sampai 2.5 dan alhamdulillah kita sudah sampai di 2.6 ya. Kalau tidak salah ini sudah pertemuan yang ke berapa ini? 2.10 kalau 2.10 ya. Iya. Ya, terkait dengan modul 2.6. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah dalam keadaan sehat juga ya. Dan saya ingin bertanya ini, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah 1 minggu kita tatap muka ya. Senang sekali lagi kita ketemu. Ya, alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi kita next ya di modul 2.6 ini kakak-kakak kita akan membahas terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Jadi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kira-kira dari kakak-kakak ingin menggambarkan seperti apa ini asesmen otentik? Ya, kalau berbicara kata kuncinya otentik. Otentik itu seperti apa kakak? Ayo, kita pemanasan dulu. Kalau bicara tentang otentik, ya, atau bicara tentang asesmen, berarti secara umum kita melakukan penilaian, ya kan, melakukan menguji ya peserta didik ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau menguji atau ujian ya kepada peserta didik, tentunya kita ada kayak rubriknya ya, rubrik artinya ada titik-titik yang harus kita lihat perkembangannya seperti itu ya. Nah, kira-kira kakak-kakak asesmen otentik ini berbicara otentik itu seperti apa kakak? Ayo. Kita sudah belajar di modul ya. Pastinya setelah ini Ya. ya silakan.
Silakan Kak Ser. Ya, ya. Untuk untuk asesmen otentik ini ya merujuk itu tentang penilaian. Nah, artinya Ya. penilaian tidak hanya berfokus pada pengetahuan semata, tapi juga pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang otentik. Ya, terima kasih Kak. Oke. Jadi kata kuncinya itu melakukan penilaian. Ya, itu intinya. Jadi kalau bicara tentang otentik itu mengukur ya kemampuan siswa ya melalui berbagai macam baik itu tugas yang lebih relevan atau misalnya pada situasi-situasi yang nyata ya. Biasanya ini menilai keterampilan seperti itu ya, terus pengetahuan siswa ya, baik itu dalam konteks praktis ya, ada juga tes tertulis ya. Jadi itu. Jadi bagaimana kakak memvariasikannya. Yang tentunya asesmen otentik ini ada titik-titiknya ya. Kalau kita di PJOK itu biasanya ke keterampilan ya, unjuk kerja. Kalau bicara unjuk kerja berarti hal-hal apa yang kita kita masukkan di dalam asesmen otentik ya, seperti itu. Oke, sebagai pengantar ya. Berikut di slide berikut ini kita kesepakatan bersama ya. Tentunya saya selalu mengingatkan hal-hal seperti ini ya agar supaya kelancaran dalam pertemuan tatap maya kita hari ini ya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya kakak, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan adalah hal yang wajar baik pun bagi maupun itu teknis maupun non teknis seperti itu ya. Oke, next ya. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sisi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Penting ya, kita harus memahami asesmen ini ya, karena ini sebagai pegangan buat kakak ketika bagaimana menerapkan pembelajaran kakak ya, melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran kakak melalui penilaian ya, melalui asesmen. Nah, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik ya. Berarti orang mau bikin rubrik ini ya. Bagaimana kakak strategi bikin rubrik? Kalau orang guru PJOK biasanya kalau buat rubrik bagian ini di luar kepala ya. Tekniknya seperti apa ya, sikap awal, prosesnya, sikap akhirnya. Biasa tahu begitu. Jadi keterampilan. Nah, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi kalau misalnya rekan sejawat buat ini asesmen rubriknya seperti ini, orang analisis DP rubrik. Bisa tidak ya, orang masukkan misalnya pembelajaran-pembelajaran yang bersifat bela diri, rubriknya sepak bola biasanya begitu ya, ada yang kacau-kacau seperti itu. Nah, ini kita akan analisis ya, kita akan analisis rubriknya terkait dengan asesmen otentik. Yang berikut kakak, next ya. Ini agenda kita. Jadi yang pertama kita refleksi, review hasil belajar mandiri. Kakak, saya sudah yakin dan percaya kakak sudah belajar mandiri di LMS terkait dengan agenda kita ini. Yang kedua yaitu kita berdiskusi kakak. Jadi sebentar saya bagi break room lagi, kita berdiskusi, kita buat asesmen ya. Terus yang berikut presentasi kelompok. Berarti kita buat kelompok sebentar, diskusi kelompok ya. Dan terakhir kita refleksi. Dan ada pesan kunci dari saya. Oke, next ya. Ya, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Kira-kira sudah buka
apa yang di LMS ya, kita review lagi. Jadi kita menguatkan pemahaman ya. Sudah ya? Ayo ya, kita mulai ya. Ini sudah lihat tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya. Oke. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran? PJOK. Jelaskan. Yang ini. Yang mana asesmen otentik? Kalau kita berkaca pada apa yang disampaikan oleh Kak Servi tadi di awal terkait dengan penilaian. Mana asesmen otentik di sini, Kak? Ayo. Ya, silakan Kak Arnain. Berarti sudah review, sudah belajar ini. Ayo. Halo, cek. Ya, silakan Kak. Ya, ada. Menurut saya untuk asesmen yang ini kayak yang ada lawannya. Yang ini. Karena yang kiri ya. Iya, yang kiri. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Serpi tadi, asesmen otentik itu adalah penilaian yang nyata. Oke. Ya, terima kasih. Berarti sebelah kiri ya, yang tes keterampilan gerak dribbling zigzag ya. Tidak Kak, yang ini Kak, yang ada lawannya. Yang ini. Oh, yang kanan. Yang ada lawan. Yang kanan. Oke. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ada lagi? Oke, silakan Kak Servi. Iya, terima kasih. Kalau saya juga sama dengan Kak Nain, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, yaitu yang digambar karena gambar ini menunjukkan yaitu tentang keseluruhan, yaitu sudah ada yang lawan dari saya. Kalau yang zigzag ini untuk penilaian ini hanya tidak seperti yang gambar yang dua orang ini, karena dua orang ini dilihat ini menyeluruh. Ya, makasih. Oke. Sudah mulai panas ya terkait dengan asesmen otentik. Memang kalau saya biasanya begitu. Di praktek juga kemarin saya kasih biar dulu. Nanti muncul kamar, oh ternyata begini. Oke, sudah ada ya. Lagi? Ya. Tahu tes keterampilan gerak dribbling zigzag? Kalau saya pakai dribbling zigzag ini tes keterampilan kelincahan ya. Kalau di zigzag ini. Ya. Tapi kalau bicara tentang zigzag ini, kalau lihat dari gambar ini lebih ke arah latihannya. Ya. Kalau tes zigzagnya itu mungkin lebih spesifik lagi. Ya, berarti keterampilan dribbling. Ya. Jadi begini Kakak. Kalau kita lihat dari gambar ini, memang betul apa yang disampaikan oleh Kak Servi sama Kak Arnain, ya. Ini disampaikan kalau bicara yang A sudah dijelaskan ya, opininya tidak menyeluruh, ya. Terus yang B disampaikan atau dijelaskan juga menyeluruh ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Servi karena sudah ada lawannya, ya, memang benar ya, memang benar. Jadi memang kalau bicara tentang autentik itu dia seperti itu ya. Ini jawabannya, memang benar. Jawabannya adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi bicara tentang asesmen seperti itu Kakak. Jadi kita melihat aktivitasnya seperti apa. Ya, misalnya kalau aktivitas sepak bola, ya jangan asesmennya sama dengan yang saya bilang tadi di awal. Ya, jangan kita buat sepak bola dan
bukan sepak bola yang ada di dalam itu. Seperti itu. Kita next ya. Ini ya. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kalau kita pilih yang ini, yang menyeluruh tadi. Ada yang bisa bantu saya jelaskan? Ayo. Bagaimana pelibatan peserta didik? Ada? Ayo. Kira-kira bagaimana pelibatan peserta didik? Dalam proses asesmen. Apakah peserta didik ini sama? Maksudnya begini, kita buat dua begini, berhadapan begini, atau bagaimana? Yang kita nilai bagaimana? Ya. Apakah terlibat semua atau tidak? Atau bagaimana? Ya, ada yang bisa bantu saya? Ayo. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ayo, silakan. Iya, Ayo, silakan. Kak Irman dulu, Kak Irman. Kayaknya Kak Irman di sekolah ini. Kak Serpi dulu, Kak. Oh, silakan Kak Serpi. Ayo, Kak Serpi. Nah, iya, terima kasih. Nah, dilihat dari gambar ini ya, untuk pelibatan peserta dalam asesmen peserta didik ini, di gambar ini dilihat melibatkan seluruh siswa atau dua orang. Dilihat dari dua orang itu berarti aktif, dua-duanya aktif. Ya. Nah, kalau di zigzag tadi dia hanya satu. Jadi Satu kalau ini masih orang. ada satu-satu. Kalau ini melibatkan kedua pesertanya atau seluruh itu aktif. Ya, terima kasih, Kak. Ya, oke. Ya, silakan Kak Irman. Ya, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari gambar, saya hanya melanjutkan saja dari Pak Servi. Lihat dari gambar, ini kita bisa menilai atau sebagai asesmen awal, mana yang bisa mendribel bola dengan baik dan mana yang tidak. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang ada pada gambar ini Kak, ya, memang jelas ya. Ini pendekatan penilaiannya itu yang pertama yang jelas tentang kemampuan siswa, ya. Kemampuan siswa dalam bermain sepak bola itu secara menyeluruh dan realistis, ya. Jadi dia mencakup aspek-aspek teknisnya, ya, seperti penguasaan bola, ya kan. Nah, lihat dari gambar ini juga mereka ini bermain, ya. Kalau lihat pelibatannya ini, mereka ini bermain. Ada yang membawa bola, ada juga yang menghalangi, seperti itu, ya. Dibandingkan dengan gambar tadi itu kayak kayak latihan, ya, hanya melewati rintangannya saja. Jadi kalau bicara dari apa yang digambar ini, itu penilaian keterampilan teknikalnya sudah nampak.
baik itu penguasaan bola, dribbling, tendangan, maupun penyelamatan. Ya, terus taktiknya juga masuk seperti itu. Berarti kalau bicara dengan menyeluruh itu sudah ada dari teknik, taktik, fisik dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa sudah otentik kakak-kakak, ya, sudah nampak dia punya penilaian yang menyeluruh seperti itu, ya. Jadi berarti kakak sudah mampu seperti apa penilaian otentik. Nanti sebentar kita berdiskusi melihat dari rubrik apa yang kakak akan tampilkan terkait dengan penilaian otentik seperti itu. Kita next ya. Nah ini, ya. Nah ini, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan perlibatan murid. Gambar yang tadi, gambar yang ini kakak-kakak, ya. Berarti sudah mengarah ke tujuan pembelajaran ini. Jadi saya apa lagi ya? Saya angkat, saya kasih kait lah, ya. Jadi itu, ya. Bagaimana Anda merancang asesmen otentik, ya, untuk aktivitas pada gambar di atas, ya, terkait dengan tujuan pembelajaran dan bentuk aktivitas, ya, pelibatan murid. Ya. Ada yang mau menjawab terkait dengan pernyataan ini? Ya. Ayo kakak-kakak, kalau kita lihat dari gambar yang tadi, ya. Jadi orang semua kasih masuk dia asesmen otentik ini untuk aktivitas pada gambar dasar orang kasih masuk kasih kait dengan tujuan pembelajaran, baru bentuk aktivitasnya, terus dengan pelibatan murid. Jadi 3 ya, tujuan pembelajaran, bentuk aktivitasnya, dan pelibatan murid. Saya angkat lagi. Bentuk aktivitasnya itu bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Pelibatan murid berarti seluruhnya beraktivitas. Karena bermain sepak bola. Tidak latihan jig-jag, tidak. Sudah ada lawan, ada kawan. Bermain sepak bola. Nah, tujuannya seperti apa? Gitu. Terus terang buat dia punya rancangan asesmen itu bagaimana? Kita buat rancangan asesmennya seperti apa? Ya. Kakak pernah menyusun rubrik penilaian. Kakak pernah menyusun seperti apa cara menilai peserta didik. Nah, kalau bercerita dengan autentik atau menyeluruh ini, ya, seperti apa dia punya gambaran? Ingat, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Saya kasih contoh misalnya di bola basket, bermain basket. Ya, tujuannya siswa mampu melakukan aktivitas permainan bola basket, baik variasi maupun kombinasi passing, dribbling, shooting. Contoh. Mampu menganalisis, mampu mengembangkan. Kalau SMA mungkin lebih spesifik ke atasnya lagi. Kalau SMP dia hanya mengetahui dan mungkin menganalisis juga bisa. Dari segi pengetahuan, kalau keterampilan berarti mampu mempraktekkan, ya, mampu mensimulasikan, seperti itu. Jadi itu bahasa-bahasa dari tujuan pembelajaran kakak. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, berarti rubriknya akan menjadi rubrik apa? Rubrik keterampilan dan rubrik pengetahuan. Kalau rubrik pengetahuan, mereka ada soal-soal yang mereka bisa jawab yang kita buat. Kalau rubrik keterampilan berarti terkait dengan teknik, fisik maupun taktik, ya. Baik itu sikap awalnya, terus proses pergerakannya atau aktivitasnya, dan terakhir hasilnya seperti apa. Ya toh? Kalau mau buat penilaian itu begitu. Jangan kalau kita buat penilaian 100, dari mana dia 100? Dari mana dia 80? Dari mana dia 90? Yang tentunya ada rubrik penilaian terkait dengan apa aktivitas yang kita akan lakukan.
seperti itu. Kalau kita bercerita bagaimana merancang asesmen otentik. Nah, kira-kira ada yang bisa mengangkat hal-hal yang baru terkait dengan asesmen otentik ini, kakak? Ayo, saya kasih kesempatan kakak. Orang mau backing bagaimana DP cara menilai seperti itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, saya kasih spesifik lagi. Kalau lihat dari gambar itu berarti lebih contoh penilaian taktikal, ya. Berarti lebih ke pemahaman posisi dan peran, ya kan? Kalau bicara tujuannya apa? Kemampuan siswa atau dalam memahami posisi mereka dalam misalnya contoh formasi, ya. Kalau di SMA itu sudah membahas strategi dan formasi, itu lebih spesifik kalau di SMA. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Yang menggunakan permainan simulasi atau latihan dengan situasi tertentu. Misalnya 4 versus 4 atau 5 versus 5. Terus kita mengamati, ada rubriknya, ya, bagaimana siswa berinteraksi dengan rekan timnya. Itu kalau bicara taktiknya, kalau kita nilai taktiknya. Bagaimana dia memposisikan diri, ya. Baru bagaimana dia membuat keputusan ketika ada lawan di depan. Seperti itu. Itu baru dari segi penilaian taktik, cara penilaiannya seperti itu. Ya, itu sudah terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya. Dan berbagai macam lagi. Ya, kalau di SMP itu lebih ke arah penilaian keterampilan teknikal. Tekniknya. Iya kan? Kalau di SMP. Kalau sudah bicara teknik berarti penguasaan bolanya bagaimana, ya. Jadi kita mengukur siswa dalam mengontrol bola, ya, baik saat mengiring bola, melakukan passing, menerima bola, ya kan? Jadi penilaian itu dapat dilakukan dalam berbagai situasi, ya, baik itu permainan maupun latihan. Itu dari segi penguasaan bola. Nah, kalau kita buat rubriknya ada penguasaan bola, ada dribbling, ada tendangan, ya. Tendangan itu bercerita tentang tendangan berarti kemampuan, ya, dalam melakukan tendangan yang tepat, baik itu untuk shooting atau mau gol, mencetak gol, atau umpan, passing, ya, seperti itu. Sudah ada gambarannya, ya kakak, kalau saya angkat dari situ, jadi kakak bisa memahami, ya, bisa paham, ya, tentang penilaian ini. Di modul itu pasti ada di bagian bawah dia. Sudah mulai bagaimana definisinya. Ya. Oke, kita lanjut, ya. Ini dia kakak. Ini dia punya langkah-langkah mendesain asesmen otentik, kakak. Ya. Kita identifikasi dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Kalau terkait dengan pertanyaan yang tadi. Kalau bicara dengan pertanyaan yang tadi, yang ini. Ya, ini. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Pada gambar yang ini. Orang sedang bermain sepak bola. Ya. Tujuan pembelajarannya bagaimana, bentuk aktivitas bagaimana, dan pelibatan murid bagaimana. Nah, ini dia kakak-kakak. Ya. Ini saya yakin kakak-kakak masih ingat langkah-langkah ini, ya. Langkah yang paling pertama, ya, adalah kita harus identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Harus jelas, ya, dan spesifik, serta mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Ya. Jadi itu. Yang kedua, itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Nah, itu ada di tahapan kedua, kan? Ya.
bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran dan bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Itu ada di tahapan kedua. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Ya. Pilih dia punya aktivitas dan tugas yang otentik. Ya, yang keempat, rancang rubrik penilaian. Kelima, itu kita integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Sepakat ya, kalau ada keterampilan tidak ada pengetahuan susah. Jadi harus ada dua-dua itu berkaitan. Baik itu keterampilan maupun pengetahuan. Ya, jangan kita sudah tahu teknik menendang bola, tapi kita tidak laksanakan bagaimana teknik menendang bola. Itu contoh. Ya. Jadi harus ada itu. Yang berikut keenam, beri kesempatan untuk kreativitas. Ya. Jangan kita cut deh ya, jangan. Kasih kesempatan. Ya. Yang berikut uji coba. Yang ketujuh uji coba. Ya. Jadi harus uji coba. Yang berikut kasih umpan balik. Ya. Setelah kita berikan umpan balik, itu direvisi. Ya, kita revisi. Sama dengan di ruang virtual ini. Ketika ada umpan balik, kita revisi bareng-bareng, lalu kita refleksikan. Ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Terkait dengan langkah-langkah mendesain otentik. Ya. Saya harus fokus di tujuannya. Ini di bagian pertama ini. Identifikasi tujuan pembelajaran. Ya, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Ada tidak ketika kita buat satu modul ajar, tapi asesmennya tidak sesuai dengan yang di modul itu? Jujur ya, ada. Misalnya sepak bola. Lebih ke arah bola voli atau bola basket biasanya itu. Atau cuma karena tidak lihat dia punya asesmen, masuk lagi yang kegiatan aktivitas prosesnya sudah beda dengan yang sepak bola. Atau tidak sinkron dengan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran lebih mengarah ke strategi bermain, dia punya asesmen lebih ke otot-otot apa yang berfungsi di saat beraktivitas sepak bola. Ini tidak sinkron. Ada ya, seperti itu ya. Kita bedah modul ajar kita, RPP kita, ya. Kalau terkait dengan bagaimana mengidentifikasi. Ya. Nah, pastikan tujuan pembelajaran tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Harus kita pastikan. Jangan kalau kita buat asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga alat ukurnya tidak sesuai. Saya punya cerita, ketika saya melakukan asesmen kepada peserta didik, tes kebugaran jasmani saya gunakan. Ya, saya pertama sekali masih buta-buta tentang asesmen itu, saya pakai tes Samapta. Kendati di sini ada tes kebugaran jasmani Indonesia. Akhirnya dia punya rank peningkatan, misalnya contoh push up, yang tadinya 1 menit 30 kali, 40 kali sudah sangat baik. Di Samapta itu enggak, lebih di atas lagi. Karena apa? Ternyata TKJ ini standar untuk anak-anak usia, sudah ada batas usianya. Baik SD, SMP maupun SMA. Kalau Samapta itu sudah profesional. Standar atlet lah seperti itu. Sehingga saya salah meletakkan itu. Nah, ketika saya melihat itu, saya lihat lagi, saya mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Ternyata tidak cocok. Nah, itu satu kesalahan. Karena hasil saya sudah bisa melihat, ya, bagaimana melakukan asesmen otentik dengan melihat yang pertama ini, desainnya, ya, identifikasi tujuan pembelajaran. Tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan pilih aktivitas atau tugas otentik. Jadi atau pilih rancangan aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi yang nyata kakak dalam konteks PJOK. Jangan kita hayal-hayal saja, bikin begini dia.
Jangan. Memang yang nyata saja, Kak. Apakah sama di sekolah KSRP dengan Kak Husain DP asesmen? Saya mau tanya. Sama atau tidak? Dia Kak kalau mau lihat dari induknya juga sih itu modul. Kalau induknya sama Kak, pasti asesmen juga bakalan sama. Karena biasanya di copy paste gitu sih kalau kamu. Tapi kalau melihat ini asesmen ini, saya lebih dominan ke apa ya? Untuk cara melihat gambar itu cara membawa bola kah atau cara menahan bola. Jadi kalau asesmennya itu siswa dapat melakukan apa ya? Membawa bola atau menahan bola, mengkontrol bola atau dribbling Kak. Terima kasih. Bukan sih. Jaringan ya? Iya ada kasus. Maaf. Udah masuk. Ya, bisa ada. Oke, apa yang disampaikan oleh Kak Husain memang nampaknya kenyataannya seperti itu, ya kan? Tapi semoga ke depan ketika kita mendapatkan materi ini, kita menyesuaikan saja dengan apa yang ada di dalam materi ini. Karena ini yang sangat bagus sekali, Kak. Ya, kita pertingkatlah levelnya saja, Kak, seperti itu. Ya, jadi saya yakin dan percaya Kakak sudah paham terkait dengan asesmen autentik dan bisa diterapkan di sekolah Kakak. Ya, dengan melihat ketercapaian, kriteria ketercapaian seperti itu. Saya melihat tadi videonya Kak Irman luar biasa. Di reelsnya itu dia pemanasan dalam bentuk permainan bola basket, lebih mengarah kepada gerakan intinya. Sehingga secara tidak sadar mereka melatih itu. Mereka menghangatkan tubuhnya dengan gerakan-gerakan yang mengarah ke permainan bola basket. Itu luar biasa. Keren. Ya. Oke, kita next ya. Ini rancangan rubrik penilaiannya yang tadi saya jelaskan. Jadi kita buat dia punya rancangan rubrik penilaiannya, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya, dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Itu yang bagian keempat. Bagian kelima itu integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Harus integrasi kan? Tidak boleh keterampilan sendiri baru keterampilan terus. Ada guru olahraga begitu. Dia punya pengetahuan tidak pakai. Keterampilan terus. Di asesmen all cuma begitu. Saya pernah, bukan tidak di sini ya, saya pernah lihat itu lompat jauh, pokoknya lompat saja. Dia tidak kasih jelaskan dia pengetahuan apa, pokoknya lompat saja. Lihat dia nilai gitu. Ya. Jadi itu kasih integrasikan dia. Silakan Kak Irman. Kak Irman raise hand. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau bicara tadi Bapak kan sudah menyindir mengenai guru penjas yang biasa cuma keterampilan tapi pengetahuan. Kalau saya punya, saya jarang mengajar di dalam kelas karena menurut saya pengetahuan itu bisa mereka dapatkan pada saat mereka praktek. Jadi di saat mereka praktek terlalu lompat jauh seperti dicontohkan tadi, sudah pasti ada pengetahuan di situ sebelum kan di sini ada gaya yang digunakan, kemudian pengambilan awalan. Nah, itu kan sudah merupakan pengetahuan bagi peserta didik. Nah, mungkin karena saya lihat ada kebanyakan guru PJOK kalau pengetahuan hanya di dalam kelas. Nanti pertemuan berikutnya kemudian praktik. Nah, biasa anak-anak itu tidak suka hanya di dalam kelas terus karena pengalaman bagi saya. Ya demikian. Oke. Terima kasih.
Baik, baik. Ya, terima kasih. Ya, memang ya, bicara tentang pengetahuan, ada yang bilang kalau pengetahuan itu dalam kelas. Ya, kita tergantung guru olahraganya. Coba saya ingin bertanya, ada tidak guru olahraga ya yang hanya melakukan aktivitas oke lompat saja, tapi dia tidak jelaskan itu awalan, bertumpu, apalagi mendarat dan seterusnya. Ya, saya syukur-syukur ketika di keterampilan ya dia jelaskan itu luar biasa tanpa harus di kelas. Ya, jadi pengetahuan itu bukan berarti kita di kelas, akan tetapi setiap aktivitas-aktivitas keterampilan itu dijelaskan step by step, kakak. Saya lebih suka sekali lagi ketika itu gerakan lompat jauh. Awalannya itu misalnya dijelaskan, oke, awalannya saya berdasarkan teori yang kemarin, misalnya begitu. Berdasarkan teori yang kemarin, dia harus 40 kali langkah atau diukur dengan check mic, ya, ukur dari tumpuan sampai ke kalau dijelaskan seperti itu, ya, berarti pengetahuannya masuk dan langsung action di lapangan, nyata, otentiknya masuk. Seperti itu. Tapi kalau misalnya langsung oke lari lompat, nilai. Itu yang saya tidak tahu bagaimana. Saya lebih syukur seperti itu apa yang disampaikan oleh Kak Irman, ya. Jadi di samping dia melakukan praktek, dia menjelaskan. Jadi pengetahuan juga masuk. Jadi pengetahuan bukan berarti kita menjelaskan di dalam ruangan, tapi ketika ada di lapangan, oke, chest pass-nya begini ya, dari dada, ya, usahakan datar, ya, itu sudah masuk pengetahuan kakak, ya, sudah masuk. Dan ketika dia melakukan praktek dan berhasil untuk praktek, asesmennya juga masuk, ya, integrasi antara keterampilan dan pengetahuan masuk dia, kan. Itu yang dimaksud dengan poin yang kelima ini, ya. Ada juga yang posisinya dia kasih di kelas dulu, baru dia bawa di luar. Jadi dia kasih materi penguatan di dalam kelas, terus dia terapkan di luar. Tapi di luar dia tinggal buat kelompok, hasil diskusi yang di kelas itu mereka lakukan di luar, seperti itu. Nah, ada juga strategi yang tidak perlu di luar, langsung saja kasih materinya, ya, langsung di action di lapangan. Bisa. Jadi masalah, kakak. Kuncinya di situ, kakak. Ingat tujuan pembelajaran, ya, seperti itu. Ya, yang berikut, yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas. Ada kira-kira siswa kakak melakukan kreativitas? Misalnya melebihi dari apa yang diterapkan oleh kakak. Ya. Nah, di poin yang keenam ini kita lihat ya. Ya, silakan Kak Serti. Ya, terima kasih. Biasa yang siswa banyak berkreativitas itu di waktu senam lantai. Nah, biasa di senam lantai itu ada gerakan yang kita lakukan seperti roll depan. Nah, sudah ada yang lain yang melakukan, sudah kreativitas, sudah ada yang sudah salto depan, sudah ditambah dengan gerakan-gerakan yang lain. Nah, paling banyak itu di pas senam lantai, itu banyak dengan ini, sepak bola. Nah, sepak bola banyak, pokoknya banyak gerakan tambahan. Itu. Ya, makasih. Oke, terima kasih ya Kak Servi. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kak Servi, itu masuk ke kreativitas, ya. Tapi kita sebagai guru harus bagaimana memposisikan diri. Ingat 9 konsep tadi ya, yang kemarin. Ada yang poin ke-9 itu keselamatan. Kalau bicara tentang olahraga-olahraga yang membutuhkan keselamatan atau pendekatan yang sangat kuat, kalau misalnya dia salto dan seterusnya tidak sesuai di ini, kita jaga itu kuncinya, kita jaga, ya, seperti itu. Ayo silakan Kak Irman. Ya, terima kasih. Jadi saya juga di sini berbicara mengenai pengalaman saya untuk siswa yang memiliki kreativitas. Kemarin saya menugaskan mereka, saya cari suatu permainan sebagai pengganti permainan pemanasan dinamis. Cari suatu permainan di mana permainan itu yang berhubungan dengan materi yang akan kita terapkan, yang kita praktekkan, saya setahu sama anak-anak.
Jadi pertemuan berikutnya harus kalian cari. Akhirnya pada saat pertemuan berikut, itu materinya softball. Anak-anak, saya juga tidak tahu kalau permainan apa itu. Mereka lihat di televisi, pakai batu disusun, kemudian dilempar dengan bola. Kalau rubuh, yang bagian melempar itu dia lari. Dan mereka berusaha menyusun batu tersebut. Jadi saya tidak tahu, jadi nanti itu juga lihat permainan seperti itu. Jadi itu merupakan suatu kreativitas anak-anak. Jadi saya tanya, ini permainan apa? Susun batu Pak Guru. Susun batu. Ya, jadi mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Ya, itu ya. Orang guru olahraga tidak tahu. Tapi tiba-tiba karena Kak Irman berikan kesempatan kepada peserta didik melakukan apa yaitu yang disebut dengan kreativitas. Ternyata ada berbagai macam hal-hal yang baru yang orang tidak tahu ada sama siswa. Itulah yang saya maksudkan. Berikan mereka kesempatan kakak berkreasi. Ya. Artinya jangan orang kunci saja ya guru olahraga orang yang lebih tahu, jangan ya. Saya berada di sini kakak, saya yakin kakak lebih apa ya, lebih banyak pengetahuan kakak dibanding saya. Karena apa? Biasakan kita sebagai orang yang selalu memfasilitasi orang lain, itu kuncinya ya. Ya, posisinya Kak Irman, dia memfasilitasi kepada siswa. Silakan beri kreativitas selagi itu hal yang baik, selagi itu hal yang positif. Dan hasil muncullah permainan yang Kak Irman tidak tahu. Wah, ternyata itu melatih bagaimana ketangkasan peserta didik, bagaimana melatih akselerasi peserta didik, dan hubungan kerjasamanya. Jadi nampak seperti itu. Ya. Jadi kakak sudah bisa paham ya terkait bagaimana melakukan asesmen. Yang terakhir lakukan uji coba. Nah, sebelum pelaksanaan resmi, uji coba dulu itu asesmen. Saya teringat dengan pengembangan saya. Saya uji kelompok kecil dulu. Ketika saya uji kelompok kecil dalam jumlah yang kecil dan itu sukses, ya respon peserta itu wah luar biasa, dia punya gerakan, dia punya penilaian. Baru itu saya uji besar, kelompok besar, ya sama dengan buat pengembangan lah seperti itu. Kalau kita sudah merasakan satu eksperimen tentang pengembangan, uji coba tentang pengembangan, ya seperti itu. Sebelum kita uji di yang besar, uji di kecil dulu, yang jumlah kecil. Kalau sudah uji besar berarti sudah studi banding di sekolahnya kau usahain asesmennya. Yang kau usahain saya asesmen ini, uji pak kau usahain. Luar biasa, keren. Nah berarti sudah diakui kita punya asesmen seperti itu. Paham ya? Yang berikut dapat umpan balik. Ya, jadi harus dapatkan umpan balik. Jangan terang asesmen ini dapat lihat gagah, nampak bagus, tapi tidak ada umpan balik. Ya, setelah diuji coba itu dapatkan umpan balik dari yang konstruktif ya, dari rekan sejawat. Misalnya asesmennya Kak Irman diberi masukan oleh Kak Servi. Oh Kak Irman, jangan kasih masuk ini yang lompat jauh DP melayang so 5 gaya. Contoh ya, so 5 DP gaya. Oh, padahal beberapa. Nah, jadi begitulah berikan umpan balik. Ya. Terus yang berikut revisi dan peningkatan. Jadi harus ada revisi berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen. Mau bikin desain bagaimana dia? Apakah orang bikin desain dalam bentuk kata ya atau tidak? Atau Likers 1, 2, 3, 4. Baik, sangat baik. Apalagi? Sangat baik, baik. Rendah, sangat rendah. Seperti itu. Ada berbagai macam referensinya, kakak. Ya. Yang terakhir itu refleksi. Nah, kalau bicara refleksi itu proses asesmen itu dan evaluasi itu dipertimbangkan. Ya. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diangkat untuk mendukung pembelajaran peserta didik yang lebih selanjutnya. Jadi harus ada refleksi. Jadi dari 10 poin ini kakak, kalau kakak laksanakan dan itu sudah ini asesmen otentiknya jalan seperti itu. Ya. Baik, kita next ya. Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen. Yang bagaimana itu heterogen? Ya, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang.
Saya salah satunya ya, saya petungka ini tidak sama, beda. Kiri lebih panjang daripada kanan. Ya, seperti ya saya pebajaran agak Pak Kento tadi. Ya. Seperti apa asesmen otentiknya dan rubrik yang dibuat? Ini heterogen. Ada atlet, ada yang orang biasa, ada yang disabilitas. Bagaimana orang mau bikin dia punya asesmen? Beda-beda orang di dalamnya itu. Ya. Jadi bagaimana kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas, ya? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kasih contoh saja. Kalau tidak saya di modul halaman 30 sampai 38 40 itu. Ya. Ini. Ya. Di halaman sini dia. Permasalahan tersebut terdapat pada LMS. Jadi ada di LMS 2.6b di elaborasi isi. Ya. 38 sampai 40 kalau tidak salah. Ya. Orang mau berdiskusi ini kakak. Ya. Jadi silakan kakak ke modul elaborasi isi. Ada di halaman berapa itu? 9 kalau tidak salah. Ya, halaman 9 sampai 12. Itu orang mau diskusikan itu. Ya. Ada yang bisa jelaskan ini? Simpel saja. Kalau heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada yang peserta didik. Apakah asesmennya sama kakak? Beda ya? Oke, silakan Kak Irman. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak pakai laptop, cuma pakai HP ini, jadi tidak bisa Oke, buka silakan. email. Ya, ya. Jadi kalau melihat dari kasus ini, siswa ini memiliki beda-beda keterampilannya, kekuatannya dari disabilitas, dari heterogen dengan atlet. Kalau menurut saya, kalau asesmen sebelum kita melakukan pembelajaran, mungkin asesmen yang kita ketahui dulu apa aktivitas anak-anak, itu yang paling penting. Setiap disabilitas ini yang tidak mungkin kita samakan dengan asesmen yang umum. Ya. Harus mungkin kalau saya tidak ada disabilitas di sini, tapi hanya memiliki postur tubuh yang agak besar ya. besar. Saya bedakan dengan siswa yang memiliki badan yang normal. Ya. Jadi hanya itu yang saya ini bisa tangkap mengenai asesmen. Jadi pembelajaran saya tidak sama. Luar biasa ya. Berarti Kak Irman sudah nampak sekali sebenarnya. Sudah ada perkembangannya ya. Bagaimana kita melihat aktivitas peserta didik. Ya, dari isu-isu kemarin, dari materi-materi yang kemarin ya, itu sudah masuk di asesmen otentik. Kak Irman sudah bisa membedakan. Yang jelas, Kakak kalau melihat dari yang atlet dengan yang bukan atlet, kuncinya saja di situ. Yang atlet dan bukan atlet, jadikanlah atlet yang bisa memfasilitasi yang bukan atlet itu. Ya, jadikan ahli mereka. Ya, yang jelas dari segi penilaiannya asesmennya juga berbeda seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini. Jadi di salah satu contoh alternatif itu asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b. Ya, jadi kakak kalau memahami apa yang ada dalam modul itu sudah nampak ya.
sudah nampak. Itu di halaman 30 sampai 40 lah kalau tidak salah. Ya. Oke, jadi ini kita melakukan diskusi ya. Jadi diskusi ini bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Kalau tidak salah ada di modul itu, ya silakan dilihat dulu, ya. Nah, ini rangkaian aktivitasnya, ya. Jadi rangkaian aktivitasnya itu tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ini orang punya aktivitas ini. Petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Ya. Terus yang kedua, taruh dia punya jenjang pendidikan. Ya, itu dibebaskan. SD, SMP, silakan. Nah, ini kita buat 33 ya, 3 kelompok. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kita mau bagi ini ya. Kelompok A itu rubrik penilaian diri siswa. Nanti di foto ini ya. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Jadi antar teman. Ada ya di modul itu ya, penilaian antar teman, penilaian diri ya. Terus yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, tipe guru yang mau nilai. Jadi ini yang diri siswa, berarti orang mau isi secara kuesioner, baru antar teman. Jadi yang teman satu nilai teman yang satu. Saling baku nilai. Yang C itu guru dengan peserta didik. Ya, waktu pengerjaan 30 menit, media pengerjaan dibebaskan. Bisa dalam Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Dan sebentar kakak presentasikan. Ya, bisa paham? Di foto ya. Saya akan bagi kelompok di break room. Ya. Jadi yang perlu didiskusikan dalam kelompok itu silahkan bicarakan dan buat sebuah rubrik ya dengan materi sepak bola. Ya, sama seperti yang kita bahas sebelumnya dalam langkah-langkah pembuatan asesmen otentik. Ya, tentukan terlebih dahulu tujuannya, ya, kriteria ketercapaian tujuan itu ya. Ya, kriteria ini juga bisa dipakai untuk rubrik nantinya. Lalu baru dibuat rubrik, ya. Usahakan itu pas dengan itu, ya. Terus rubrik yang dihasilkan, ya, nantinya juga berupa form, ya, yang berisi juga tujuan, kriteria serta petunjuk pengisian. Ya. Akan terdapat 3 kelompok di mana satu kelompok harus membuat rubrik untuk penilaian diri siswa, satu kelompok untuk penilaian diri antar teman, dan satu kelompok membuat rubrik untuk observasi guru. Ya, jadi waktu diskusi 30 menit dan media dibebaskan ya. Selama nanti bisa digunakan untuk presentasi ya silakan ya, pakai Word, Canva dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ada kakak terkait dengan ini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, jika tidak ada, ya kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok. Nanti saya akan bacakan pembagian kelompoknya. Nanti disiapkan saja ya kelompok A yang akan membuat rubrik untuk penilaian diri ya oleh siswa, terdiri dari nanti nama-nama saya akan bagikan. Begitu juga kelompok B ya oleh teman, penilaian oleh teman ya. Dan kelompok C itu observasi guru ya. Silakan saya buat dulu. Yang ada di sini ada berapa ya? 13 ya. Kurang 2, saya 2 akun berarti sisa 11. Oke. Berarti kalau 3 kelompok dia jadi berapa? Kak Maskun bisa dengar suara saya? Waktu 30 menit ya kakak-kakak. Kita acak ya.
Kak Yahya, Kak Husain. Ya Kak, ya. Oke, Kak Husain dengan Kak Yahya ya. Ya, 2 orang bisa saja, bisa 2 orang. insya Allah Kak. Saya tambah dengan Kak Wisnu. Kak Wisnu masuk di kelompok 3. Oke, jadi Kak Husain, Kak Wisnu, dan Kak Yahya. Kelompok 2, Kak Arnain, Kak Nidia, Kak Sela. Dan kelompok 3, Kak Servi, Kak Mentari, Kak Irman. Oke? Bisa? Bisa Kak. Bisa. Oke. Bisa. Kelompok 2 yang belum bersuara. Bisa ya? Kelompok 2, Kak Arnain, Kak Nidia, Kak Sela. Kak Sela, Bisa Kak. cek. Siap. Bisa Kak, bisa. Siap. Oke. Ya. Di screenshot ya, di screenshot ini yang soalnya. Oke, saya open room. Sudah melakukan gerakan melempar bola datar, melempar bola lambung, Silakan kakak masuk ke room. melempar menyusur tanah. Begitu juga dengan menangkap bola lambung, menangkap menyusur tanah, dan menangkap bola datar. Tadi Ibu lihat ada beberapa orang. Ayo kakak masuk di Halo. room. Masuk di room. Saya sudah open room.
Oke, sudah ya? Cek. Oke, sudah ya? Ya, kita berdiskusi ya, Ya, Kak. Kakak. Ini kita berdiskusi sudah. Nah, kita presentasi kelompok. Ayo, siapa yang pertama presentasi? Kelompok 1 ya? Siap kelompok 1? Ya, Oke, Ya. silakan kelompok 1. Di-share saja. Ayo di-share kelompok 1. ya bentar, Kak. Sudah? Lagi ada cari nih, Kak. Kalau tidak bisa, Windows bisa. Screen juga bisa. Oh iya ada. Ada, Itu Kak? dibacakan ya. Sementara. Sudah, Kak? Sudah muncul? Oh. Belum ada. Ya lagi sementara. Yang arah panah itu ya. Ya. Saya punya saya suka stop. Ada, Kak? Ada. Oke, silakan Kak. Kelompok 1 nih, Baca, Kak. Oh iya. Oh, kelompok 2, silakan dulu kelompok 2. Kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Kelompok 2 ini kelompok 2. Maaf. Assalamualaikum kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2 saja dulu. Kelompok 1 ya, kalau begitu. Sama dia kelompok 1 kelompok 1. Ayo, iya. Anain lanjut. Ya, assalamualaikum. Iya, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan kalau anggota kelompok kami yang pertama Arnen Kaluku, saya sendiri, kemudian yang berikut Sheila Al-Bakir dan Kanidia Bu Inga.
Baik, jadi judul tema kami adalah penilaian antar teman. Jadi rubrik penilaian antar teman dalam permainan sepak bola. Kemudian yang berikut tujuan pembelajaran mempraktikkan kemampuan bola melakukan kontrol bola, passing, dribbling, dan shooting dalam permainan sepak bola. Kemudian aspek penilaian teknik dasar, kerjasama tim. Terus kasih ke bawah. Tidak boleh kasih ke bawah? Aspek penilaian ke bawah. Tidak tahu kalau bagaimana kasih ke bawah itu. Boleh saya mau lanjut Jo ke R9. Oh ya, silakan Kak Nidia. Iya. Di tujuan pembelajaran ini mempraktikkan kemampuan dalam melakukan kontrol bola, passing, dribbling, dan shooting dalam permainan sepak bola. Di sini ada beberapa aspek, yakni teknik dasar, kerjasama tim, posisi dan penempatan, kepemimpinan, kondisi fisik, taktik, dan pemahaman permainan, dan yang terakhir ada keberanian dan mentalitas. Saya baca untuk aspek penilaian di teknik dasar, yaitu kriteria penilaiannya itu kemampuan dalam melakukan kontrol bola, passing, dribbling, dan shooting, kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan setim. Kemudian untuk skor 1, di sini skor 1 tidak dapat menguasai teknik dasar, sering kehilangan bola, tidak terlibat dalam kerja sama. Oh, tidak ada itu. Ya, lanjut di skor 2 menguasai sebagian teknik dasar namun masih sering kesulitan. Skor 3 menguasai teknik dasar dengan cukup baik, jarang kehilangan bola. Kemudian skor 4 menguasai seluruh teknik dasar dengan sangat baik, sangat jarang kehilangan bola. Kemudian untuk di kerjasama tim ini memberikan umpan yang tepat dan mendukung dalam serangan serta pertahanan kemampuan. Kemudian untuk skor 1 di kerjasama tim tidak terlibat dalam kerjasama tim, sering bermain sendiri. Di skor 2 kadang-kadang bekerja sama dengan rekan tim, namun masih terkesan individualis. Di skor 3 aktif bekerja sama dengan tim, umpan dan dukungan sering tepat. Kemudian skor 4 sangat aktif dalam kerja sama tim, selalu memberikan dukungan dan umpan yang efektif. Halo, Cek. mati lampu sini Kak. Ya, sama saya juga mati lampu ini. Gelap. Gelap. Makanya putus dompet jaring. Iya. Putus jaringan semua. Mati lampu. Lanjut karena ini. Ya. Oke, begini Kak. Karena ini kan memang Ya. jaringan. Nah, itu sudah Gimana masuk lagi? ke sel. Mati lampu. Oh, pantas dorang keluar. Iya, mati lampu. Begini saja Kak. Karena memang ini terkendala dengan jaringan. Bisa dengar suara saya? Ya. Bisa Kak, bisa. Nah, bisa dengar suara saya. Oke. Karena ini terkendala jaringan, jadi Putus-putus suara.
Tidak jelas suaranya, Kak. Lanjut ya. Gangguan jaringan, sehingganya saya lanjut saja. Ya, jadi kakak kalau misalnya membahas tentang permainan, asesmen antar teman, asesmen individu, dan asesmen yang observasi guru, itu tentunya kita melihat dari apa yang kita sudah tentukan, ya, baik itu dari segi tujuan pembelajaran. Saya yakin dan percaya kakak sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan asesmen otentik. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 2, itu mendetail sekali. Rubrik yang biasa kita pakai, ya, kita pakai untuk diterapkan. Ya, Kak, ya. Bisa dengar suara saya? Ya. Ada, Kak. Ya. Ada suaranya, Kak. Nah, oke. Karena memang ini terkendala dengan, sehingganya saya lanjut juga ya. Saya tidak bisa berbagi share screen juga karena ini juga bermasalah ya. Laptop saya juga bermasalah. Ya, saya next ya. Yang berikut kakak. Nah, setelah kakak tadi sudah terkendala juga. Nah, apa yang hal baru yang dapat dapatkan dari sesi diskusi? Ya, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang Anda lakukan? Ya, baik itu terkait dengan rubrik. Ya, nah, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak yang untuk pembelajaran PJOK? Nah, itu kita berbicara dengan asesmen otentik. Ya, jadi kalau misalnya berbicara dengan asesmen otentik kakak, saya yakin kakak bisa memahami ya seperti apa konteks yang tercantum dalam asesmen otentik. Yang kuncinya kita melihat di beberapa aspek-aspek yang harus kita letakkan di situ ya. Baik itu penilaian antar teman, penilaian individu, antar diri siswa sendiri itu, dan observasi yang dilakukan oleh guru. Nah, saya sudah lihat nampak dari yang dijelaskan oleh kelompok 2 itu sudah cocok sebenarnya ya. Baik itu dari segi aspeknya, apa-apa yang dijelaskan, tujuan pembelajarannya sudah juga masuk, dan keuntungan dari rubrik itu dia sudah 4 ya, ada skornya di situ ya. Ada dia skor 1 ya tidak memadai ya, dijelaskan dia 1 tidak memadai. Terus skor 2 dia cukup, skor 3 dia baik, dan skor 4 dia sangat baik. Nah, itu kunci pentingnya ya terkait dengan skor-skor itu. Nah, yang berikut kakak, ya ini apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Kalau kita berbicara diskusi tadi, ya memang diskusinya tidak nampak karena memang kita terkendala dengan mati listrik ya, seluruh Gorontalo mati listrik ya, jadi memang terkendala. Alhamdulillah sudah menyala, di saya sudah menyala ya. Jika diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang Anda lakukan ya. Ini kita bisa lanjut atau bagaimana Kak? Kita kesepakatan dulu. Karena kalau dilihat dari waktu juga kita sudah over. Tapi apakah Kakak siap? Ya. Apakah Kakak siap? Kalau sama Kak Irman masih mati lampu ya? Ya, saya ini di Paguat ini, Kak. Jadi semua mati ya? Paguat, saya di Paguat mati semua. Makanya teman-teman di Paguat tidak. Ya, betul. Ya. Oke ya, saya lengkapi saja karena di saya sudah menyala. Jadi jika diminta untuk merubrik kembali, kira-kira Kak Irman bagaimana? Mau buat ulang DP rubrik ya? Kalau melihat dari apa yang Kak Irman buat, ya memang kita harus melihat autentiknya di mana. Ya, kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran. Biasanya kalau bikin asesmen itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, rencanakan dengan hal-hal yang lebih bervariasi, baik itu antar teman, terus individu, ya penilaian diri siswa, dan penilaian asesmen dengan guru melakukan observasi. Kalau guru melakukan observasi itu pakai rubrik skala Likert 321 dari sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Kita kasih skor dia baik, sangat baik, cukup,
kurang seperti itu. Ya. Nah, kalau yang sekarang sudah lebih bagus sekali lagi, sudah mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Itu kuncinya, ya. Jadi di situ hal-hal yang baru seperti itu, Kakak. Yang berikut ya, next. Nah, refleksi dan pesan kunci, Kakak. Kalau kita berbicara dengan refleksi dan pesan kunci, ada hal-hal yang harus kita evaluasi, hal-hal yang harus kita cantumkan di dalam materi ini. Nah, ini hal baru apa yang didapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Kira-kira bisa dijelaskan oleh Kak Irman terkait dengan asesmen. Selama Terima ini kasih. asesmen, silakan. Jadi selama ini untuk asesmen, apalagi mengenai rubrik apa, karena kita sebagai guru penjas hanya melihat ya, karena ini hanya hasil dari download, jadi kita tidak mengerti apa yang sebenarnya itu melakukan asesmen dalam pembelajaran. Kemudian itu Ya, ada juga rubrik-rubrik. Nah, di sini kan kita tidak mengerti. Jadi setelah kami mempelajari modul ini, mungkin kami sudah mengerti cara menyusun asesmen dan cara membuat rubrik. Mungkin ya. ini kendala. Oke, terima kasih ya. Jadi yang tadinya Kak Irman hanya sebatas kalau ada asesmen yang dari internet dari mana itu kita ikuti saja. Ternyata ya melihat apa yang ada di sekolah kita itu berbeda dengan apa yang kita sudah tangkap, yang kita sudah ketemukan. Intinya begini, kalau kita mulai punya rancangan asesmen, ya kita uji dulu, ya, karena hasil uji itu akan menentukan ke depannya apakah bisa kita gunakan atau tidak. Seperti itu. Nah, biasanya silakan kakak ambil dalam internet, silakan kakak ambil dalam tapi kita uji. Kuncinya di situ. Kalau tidak sesuai, jangan dilanjutkan. Ya, kalau misalnya sudah sesuai, silakan kakak pakai. Ya, yang intinya ketika kita melakukan aktivitas dan itu sudah sesuai dengan asesmennya, apalagi tujuan pembelajarannya tercapai, ya, kriteria yang kita ambil dalam tujuan pembelajaran juga sudah pas, ya cocok dan sukses dalam pembelajaran, pasti itu, ya itu kuncinya, ya. Oke, yang berikut ini pesan kuncinya ya. Pesan kuncinya itu yaitu asesmen membantu pembelajaran anak. Sepakat ya? Kalau tidak ada asesmen bagaimana? Tidak ada kan? Datar. Semua kita Iya, ratakan secara sesuai yang iya kan? berdasar. Kalau tidak ada asesmen datar, itu kalau kita punya asesmen, kita punya tolak ukur. Di mana Kak Irman bisa meletakkan anak ini bisa lanjut ke yang jenjang ke aktivitas yang ke level berikutnya ya, seperti itu ya. Terus yang kedua pelibatan murid dan asesmen. Kalau ada asesmen, ada muridnya. Kalau ada asesmen, harus murid terlibat. Bagaimana dia melibatkan asesmen melibatkan murid dalam asesmen? Ya ada penilaian antar teman. Jangan kita hanya menilai muridnya, tapi murid dan murid tidak bisa. Kita berikan aktivitas mereka, kita berikan kreativitas. Saya yakin kalau siswa dan siswa saling menilai, ya, apalagi dia menilai diri sendiri, dan kita juga menilai mereka, ya, 3 kecakupan ini, kalau kita buat dalam rubrik satu modul, bisa mantap sekali dia, Kak. Saya yakin itu bisa mantap. Karena apa? Ada 3 aspek yang masuk ke dirinya, dilihat dari posisi itu. Baik dirinya sendiri, teman yang menilai dia, maupun gurunya. Sehingga jadi bagus. Seperti itu. Ya, paham ya? Untuk pesan kunci asesmen membantu pembelajaran anak dan pelibatan murid dalam asesmen. Yang berikut kakak, ini di akhir sesi ini peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jelas ya. Jadi kita memahami pentingnya asesmen. Kalau kita tidak memahami asesmen ini secara keseluruhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, ibaratnya apa ya? Kalau kita berjalan tanpa tujuan lah, ya. Pokoknya datar terus jalan terus. Level-level yang kita capai itu tidak ada.
Di mana kita bisa mencapai level-level ke tingkat kemampuan siswa. Kalau pelajaran kita hanya begitu-begitu terus. Seperti itu. Ya. Silakan Kak Irman. Yang perlu saya tanya Kak mengenai asesmen. Di sini kan kita sudah melakukan asesmen kepada siswa. Apakah dalam penilaian biasa pengalaman saya ceritakan dulu ya. Untuk pengalaman saya untuk penilaian, saya langsung bicara kepada anak-anak untuk perbedaan siswa yang belum menguasai materi, belum menguasai praktek dengan siswa yang sudah mahir, cara penilaian saya itu berbeda. Kenapa? Kalau saya contohkan dalam passing bawah lah, volleyball, kalau siswa belum bisa melakukan praktek di passing bawah, kemudian dia hanya melakukan passing sudah ya dikatakan sudah bisa, walaupun tidak sempurna seperti mereka yang sudah tahu. Ya, penilaiannya lebih bagus sudah tinggi nilainya dibandingkan dengan yang sudah atlet lah, katakan yang sudah atlet volleyball dengan yang masih belajar. Kalau yang sudah atlet saya tambahkan, mungkin dia sudah masuk ke teknik blok dengan smash. Apakah itu bisa dikatakan penilaian saya itu salah atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Itu heterogen, ya. Ketika kita menemukan di dalam kelas itu ada kelas yang heterogen, di mana ada seorang atlet, ada seorang disabilitas, ada seorang yang normal saja, ada orang yang tidak mampu melakukan aktivitas dan seterusnya, ya. Terbanyak ya, istilahnya isu-isu sosial ada di dalam kelas itu. Nah, Kak Irman menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, ya, baik tingkat levelnya maupun tujuan ketercapaiannya. Karena kalau kita bicara tentang tujuan ketercapaiannya, kelas atlet itu sudah luar biasa, sudah tercapai tanpa harus kita praktekkan. Kuncinya kan seperti itu, ya kan? Tapi ya kita sesuaikan juga. Misalnya kalau kelas atlet, boleh tidak kita kelas atlet kasih hal yang biasa-biasa saja? Mereka akan lebih merasa, wah, pelajarannya ini gampang, ya kan? Makanya kita kasih levelnya, ya. Kalau dia mencapai level di tingkat itu dan itu dia bisa sesuaikan, artinya dia bisa capai, ya nilainya pasti lebih bagus seperti itu, ya. Dibandingkan dengan yang baru tate-tate, meraba-raba lah, ya. Orang yang meraba-raba itu, kalau dia juga bisa tercapai ke tingkat yang lebih level di atas, senang dia atau tidak? Senanglah. Ya, apalagi ditambah dengan apresiasi yang diberikan oleh Kak Irman. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya, di kelas yang sama, ya, perlakuannya berbeda, tapi memfasilitasinya dengan hal yang sama, memberikan apresiasi juga ke mereka yang sama, berkembanglah kelas itu. Luar biasa itu kelas, ya. Mereka akan saling bekerja sama, meskipun ada kita biar tidak jago, tapi gurunya memfasilitasi, ya. Bahkan diberikan apresiasi, ya. Ada juga yang kita atlet tapi diberikan tingkatan yang level yang lebih tinggi lah, ya. Tapi dilihat oke lah kalau misalnya tidak mampu, ya, misalnya dia tidak mampu, contoh dia tidak mampu, tiba-tiba yang menate-nate nilainya lebih tinggi dari yang tidak mampu, itu kuncinya kan. Malah yang atlet dia tidak mampu di level yang itu. Ya bagaimana kita sebagai seorang guru lah, bagaimana memfasilitasinya, ya. Artinya atlet ini, ya, saya kalau berikan nilai 100 contoh ya, kalau dulu 100 ke atlet itu sudah pertanggungjawaban saya itu artinya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, ya. Tapi kalau saya memberikan apresiasi, ya, yang sama dengan atlet itu ke orang-orang yang mau berkembang, ya, itu tingkatan levelnya beda, jelas beda Kak. Terus istilahnya 100 gemuk dengan 100 tidak gemuk, itu kuncinya. Kalau bicara tentang nilai 100 gemuk dengan 100 tidak gemuk, gitu. Ya, artinya porsinya sama, tapi makanannya di sini ayam,
di sini ikan laut. Mana yang lebih enak lah seperti itu. Itu kuncinya. Ya kita kembalikan ke bagaimana. Kita Tapi kalau bersama bicara tentang asesmen autentik, ya antar teman, individu, itu bagus sekali kakak. Bagus sekali. Kenapa? Mereka bisa menilai sendiri, ya bisa mengevaluasi dari teman mereka. Tambah lagi kita sebagai guru mengevaluasi, ya memberikan penilaian. Ya. Jadi ada kata kunci, akan ada nampak dia akan mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Di situ kuncinya. Ya. Rekan sejawat itu memang luar biasa. Ya. Tapi biasakan mereka mengkritik tapi membangun. Ya. Seperti itu. Jangan sikap bullying dan seterusnya. Ya, saya yakin SMA sudah mengarah ke sana. Kecuali yang SD. SD untuk penilaian antar teman itu masih kita bimbing terus. Memang pekerjaan paling berat itu SD. Ya, fase ABC. Seperti itu. Ya, jadi ya, terima kasih atensi dari kakak-kakak dengan sesi ini. Alhamdulillah sudah luar biasa. Dan kalau bicara tentang asesmen autentik sebenarnya masih banyak sekali sebenarnya kakak-kakak. Kalau bicara tentang asesmen autentik, tapi kita dibatasi oleh kegiatan kita hari ini dan sudah selesai ya di slide 25 ini. Insya Allah kita belajar lagi, ada hal-hal baru lagi terkait dengan modul aksi nyata kalau tidak salah kalau selanjutnya ini. Ya, jadi itu dari saya dan ada pesan lagi untuk tanggal 7 besok itu silakan kakak-kakak mengerjakan tes akhir post test itu mulai tanggal 7 November nanti saya ingatkan lagi di grup ya supaya apa yang kita pelajari ada tolak ukurnya ya meningkat dia atau tidak kita lihat dia punya range peningkatannya seperti itu. Oke ya, saya stop presentasi dulu kakak-kakak karena kita terkendala dengan listrik, mati listrik semua. Jadi sisa berapa orang ini? Sisa Kak Arnain, Kak Wisnu, Kak Yahya. Seluruh Pak Guat mati lampu ya. Ya baru menyala Kak. Iya baru menyala. Saya juga baru menyala. Ya. Dan ini terekam. Kalau bicara terekam otomatis sudah aman. Ya. Oke, jadi saya stop record dulu. Terima kasih buat kakak-kakak ya. Alhamdulillah kita sudah di sesi ini. Saya stop record ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan setelah saya stop record kita foto bersama ya.